Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semua. Puji dan syukur senantiasa membasahi lidah dan lisan kita untuk Allah Rabbul Izzah, Allah yang telah menciptakan kita semua, Allah yang telah memberikan fasilitas kehidupan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan upaya dakwah beliau, alhamdulillah kita berada dalam hidayah yang Allah berikan kepada kita, dan juga usaha dakwah ini dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, oleh para ulama, para asatidz, para duat, sehingga kita bisa dalam keimanan dan keislaman kita pada saat ini. Yang dimuliakan Allah, setelah kita membahas hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram tentang bab azan, ya, sudah kita lalui dalam 3 pertemuan yang telah lalu, dan insya Allah kita akan melanjutkan pada kesempatan subuh hari ini, lanjutan dari kitab Bulughul Maram sampai 4 episode gitu. Ternyata panjang juga ya kita membahas bab azan ini. Ya, mengingatkan kita kembali bahwasanya azan itu adalah al-i'lam, ya, memberikan informasi atau an-nida, panggilan, sebagaimana dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa adzan minallahi wa rasulihi. Ya. Dan itulah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Dan secara syariat yang disebut azan adalah al-i'lam bi waqtis shalah bi alfadhin makhsusah. Ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan azan secara pengertian syariah kita adalah al-i'lam bi waqtis shalah. Informasi pemberitahuan tentang masuknya waktu salat bi alfadhin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz yang khusus, ya. Bagaimana Abdullah bin Zaid bermimpi, kemudian diajarkan tentang kalimat-kalimat salat. Ini yang sebetulnya para sahabat waktu itu sudah bermusyawarah ingin melakukan panggilan salat itu. Ada yang diusulkan dengan lonceng kayak orang Nasrani, ya, atau dengan trompet kayak orang Yahudi, atau dengan membakar api seperti orang-orang Majusi. Itu yang dilakukan para sahabat, bermusyawarah bagaimana memanggil kaum muslimin untuk datang sholat berjamaah. Tapi kemudian semua itu ditolak sampai Abdullah bin Zaid bermimpi dan menyampaikan mimpinya bahwasanya beliau ketemu dengan seorang laki-laki dan diajarkan kalimat azan sebagaimana yang kita pahami pada saat ini. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, ya, terkait dengan yaqulu sami'ul muadzin kama yaqulul muadzin, ya. Bahwasanya orang yang mendengar muadzin ketika berazan, dia harus mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi kita sebagai as-sami' yang mendengar apa yang dikumandangkan oleh muadzin, oleh marbot, oleh Bilal, ya, kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari salah seorang sahabat yang nama aslinya adalah Jundub.
bin Junadah, seorang sahabat yang hidup pada satu di sebuah kampung, yang kampung ini semuanya mayoritas ya adalah profesinya sebagai maling. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Jundub bin Junadah atau Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk Islam dan berdakwah di kampungnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Idza sami'tum, apabila kalian mendengarkan azan, kata baginda Nabi, faqulu, maka ucapkanlah misla ma yaqulul muadzin, sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari menyantumkan di hadis 611 di dalam Jami' As-Sahih, dan Imam Muslim mencantumkan di hadis yang ke-383. Nah, dari hadis ini kita bisa ngambil kesimpulan ketika Rasulullah SAW mengucapkan idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengar apa yang diucapkan oleh muadzin, maka ya faqulu, ucapkan juga mislama yaqulul muadzin, ya ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Nah, pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Fihi syar'iyyatul qauli man sami'al muadzin an yaqula kama yaqulu ala ayyi halin kana min taharatin wa ghairuha. Maksudnya kita fihi syar'iyyatul qaul liman sami'al muadzin. Ini adalah bentuk tasyri', pensyariatan bagi orang yang mendengarkan muadzin untuk mengucapkan apa yang dilakukan oleh muadzin. Ala ayyi halin kana min taharatin aw ghairaha. Baik dia dalam kondisi suci maupun dalam kondisi tidak suci. Dalam kondisi dia berwudu maupun tidak berwudu, ketika ada muadzin mengumandangkan adzan, maka kita mengucapkan apa yang diucapkan muadzin. Walau junuban. Penjelasan penulis kitab Fathul Alam li Syarih Bulughul Maram mengatakan walau junuban. Walaupun orang itu dalam kondisi hadas besar, dalam kondisi junub, maka menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin itu satu keharusan. Au haidhan, atau dalam kondisi seorang wanita yang sedang haid. Jadi kondisinya hadas besar, bukan hadas kecil doang. Ya. Ada muadzin, ya, walaupun dalam kondisi junub, belum mandi, ya, dalam kondisi haid, ya, maka dia disyariatkan untuk mengucapkan apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Illa halul jima' wa halut takhalli. Kecuali dalam kondisi melakukan jima', melakukan kondisi hubungan suami istri. Sampai dijelaskan seperti itu ya. Saking begitu dianjurkannya kita ketika ada muadzin mengumandangkan adzan untuk mengikutinya. Ya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi hadas besar maupun hadas kecil, seorang yang mendengarkan adzan ya diutamakan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali dalam kondisi berjima, dalam kondisi jima atau azan gitu, maka tidak disarankan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Wa halut takhalli, demikian juga pada saat kondisi dia sedang buang hajat di kamar mandi, di toilet ya, sedang BAB, sedang hajat besar ya. Likarahati dzikri fihima. Kenapa? Karena disebabkan makruhnya berzikir pada dua kondisi tersebut. Itu yang menyebabkan tidak disarankan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin dalam kondisi berjima maupun dalam kondisi sedang buang hajat besar. Wa amma idza kana as-sami'u fi halis shalah fa fihi aqwal. Bagaimana kondisinya kalau kita lagi sholat itu, lagi sholat tahiyatul masjid, ya, atau lagi sholat sholat sunnah yang lainnya, tahu-tahu azan,
Gitu. Apakah kita dalam kondisi sholat itu mesti mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin atau enggak itu? Ya. Fi halis sholat fa fihi aqwal, dalam hal ini ada beberapa pendapat. Al-aqrabu annahu yuakhirul ijabah ila ba'da khuruji minha. Ya. Maka pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah an yuakhirul ijabah. Hendaklah dia mengakhirkan ijabah, mengakhirkan ucapan-ucapan untuk mengikuti muadzin ila ba'da khurujih minha, setelah dia selesai sholatnya. Kita dalam kondisi sholat, ya Allahu Akbar, misalnya Jumatan gitu kan, tahiyatul masjid atau azan. Nah, dalam kondisi sholat kita tidak disarankan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, tapi nanti kita rapel pada saat setelah kita selesai sholat salam, kemudian kita mengulangi Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, ya, dan seterusnya, sebagaimana yang diucapkan muadzin setelah kita selesai sholat. Jadi tidak mengucapkan itu pada saat kita dalam kondisi sholat. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran lagi dari hadis ini? Al-amru yadulu 'alal wujub 'ala sami la 'ala man ra'ahu fawqal manarah. Jadi anjuran untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin itu, ya, adalah bagi yang mendengar, bukan melihat. Kalau dulu kan karena apa? Karena nggak ada mikrofon, nggak ada pembesar suara. Sayyidina Bilal itu ketika adzan naik ke puncak yang paling tinggi, kemudian dia adzan di situ. Nah, para ulama menyimpulkan keharusan untuk menjawab adzan ini bagi yang mendengarkan, bukan melihat. Jadi posisinya adalah hukumnya bagi kita yang mendengar adzan, maka hukum asalnya adalah wajib untuk menjawab itu. Itu hukum asal. Nah, tapi kemudian ulama menjelaskan apakah hukumnya wajib atau istihbab atau afdal atau bagaimana gitu, ya. Jadi ketika nggak mendengar suara adzan, tidak ada ketentuan untuk menjawab itu. Nah, begitu juga dengan orang yang tuli. Orang tuli itu ketika dia tidak mendengar, maka nggak ada ketentuan syariat yang mengharuskan dia menjawab azan. Nah, itu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, dan yang ketiga adalah wa qad ikhtalafa fi wujubil ijabah. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah hukum menjawab azan itu wajib atau ada hukum lain. Ya. Wa qala bihi al-Hanafiyah wa ahlu dzahir wa akharuna wa qala al-jumhur la yajib. Jadi pendapat mazhab Hanafi, pendapat mazhab Zahiri dan yang lainnya, dan juga pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan la yajib. Enggak wajib kita ketika mendengar muadzin untuk mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Ya, jadi pendapat jumhur ulama la yajib. Ya. Apa dalilnya? Wastadallu bi annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a muadzinan falamma kabbara qala 'alal fitrah. Dalilnya adalah dalam suatu kesempatan Rasulullah SAW pada saat mendengar muadzin mengumandangkan azan, beliau bukan mengikuti. Ketika mendengar takbir bukan mengikuti apa yang diucapkan muadzin, tapi beliau justru mengucapkan 'alal fitrah, dalam kondisi fitrah. Falamma tasyahhada qala kharajta minan nar. Nah, ketika muadzin mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Rasulullah tidak mengikuti ucapan muadzin, justru mengatakan kharajta minan nar. Ya, kamu keluar dari api neraka. Akhrajahu Muslim, ya. Ini dikeluarkan hadisnya oleh Imam Muslim dan juga ada di dalam kitab An-Nasa'i hadis ke-23
Ibnu Majah hadis ke-720 dan juga hadis Ahmad. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwasanya tidak wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang dikumandangkan oleh muadzin. Qalu falau kanatil ijabah wajibah laqala sallallahu alaihi wasallam kama qala al-muadzin. Dengan hadis tadi, ketika muadzin bertakbir Rasulullah mengucapkan alal fitrah, dan ketika mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, Rasulullah mengatakan ucapan yang lain alal fitrah dan kharajta minan nar, ya, para ulama berkesimpulan bahwasanya kalau seandainya wajib pasti Rasulullah SAW akan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, ya. Falam lam yaqul dalla ala anna al-amru fi hadisi Abi Sa'id istihbab. Dengan demikian kita dapat simpulkan mengikuti ucapan muadzin, ya, kalimat-kalimat azan itu hukumnya adalah mustahab, dicintai, lebih disukai, ya. Berarti kok jadi ada namanya? Nah, ini hukum kita menjawab azan adalah mustahab, ya, bukan wajib. Wa qad rawat Ummu Salamah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu kama yaqulul muadzin hatta sakata. Ya, dalam hadis lain menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW dalam sebuah kesempatan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin itu sampai selesai. Jadi dari mulai kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, ya, kalimat-kalimat azan itu Rasulullah ikuti sampai selesai, kata Ummu Salamah. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i hadis ke-382. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwasannya sangat dicintai, sangat disukai ketika ada azan kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, walaupun dalam kondisi kita tidak suci, walaupun dalam kondisi kita hadas besar maupun hadas kecil, kecuali dalam kondisi berjima, dalam kondisi kita buang air besar di dalam toilet, ya. Dan bagi yang sholat, maka pendapat yang paling mendekati adalah kita mengakhirkan ucapan sholat setelah kita selesai sholatnya. Jadi dirapel, ya, bahasa kitanya dirapel. Kita masuk ke hadis berikutnya. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu an mislahu. Ya, hadis yang serupa juga dijelaskan oleh Bukhari ketika beliau mendapatkan riwayat dari Muawiyah. Ya. Walil Bukhari, dalam hadis Bukhari dalam Jami' as-Sahih hadis ke-613 dari Muawiyah disebutkan ai mislu hadisi Abi Sa'id. Kalimatnya, redaksionalnya sama, mirip dengan apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id di hadis sebelumnya. An-nasami yaqulu ka qaulil muadzin fi jami'i al-fadhihi illa fi hay'alatain. Nah, cuman di dalam hadis Bukhari ini lebih ada pengecualian, ya. Apa yang dikatakan as-sami yaqulu ka qaulil muadzin, orang yang mendengar azan itu mengucapkan sebagaimana diucapkan oleh muadzin semua lafadznya, gitu. Illa fi hayya 'alataini, kecuali pada saat kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ya. Fayaqulu ma'afadahu qauluhu, ya. Maka dia mengucapkan kalimat hauqalah. Hauqalah itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kalau ada perintah untuk baca hauqalah, maka kalimat hauqalah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Sama kayak kita diminta istighfar, istighfar itu kalimat dari astagfirullah. Kita diminta kalimat tahmid, tahmid itu kalimat alhamdulillah. Kita diminta untuk takbir, kalimat takbir itu adalah Allahu Akbar, ya.
kita diminta untuk mengucapkan kalimat tasbih, maka kalimat tasbih itu adalah subhanallah. Nah, ketika diminta untuk menjawab dengan pada saat hayya 'alat ini mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita diminta untuk mengucapkan hauqalah. Hauqalah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang membedakan ucapan kita mengikuti muadzin kecuali dalam kalimat hayya 'alat ini. Wali muslimi an Umar radhiyallahu anhu fi fadlil qawli kama yaqulul muadzin kalimatan siwa hayya 'alataini. Nah, didetailkan lagi oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, fi fadlil qawli, keutamaan untuk mengucapkan kalimat per kalimat sebagaimana diucapkan oleh muadzin kecuali dalam kata hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Itu yang bisa kita simpulkan dari hadis Muawiyah dan hadis Umar bin Khattab terkait tambahan pada ucapan saat kita mendengarkan azan. Jamaah sekalian, dalam hadis yang lain disebutkan idza qala sami'u dzalika min qalbihi dakhalal jannah. Kalau kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin dari hati kita, ya, kita mengucapkan mengikuti ucapan muadzin itu dengan ikhlas min qalbihi dakhalal jannah, maka akan digaransi oleh Allah untuk masuk surga. Masya Allah. Jadi banyak ya pintu-pintu kebaikan untuk kita menuju surganya Allah itu dengan hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, ya, keluarnya dari hati kita bukan karena terpaksa. Dakhalal jannah, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa jadi juga karena di dalamnya ada kalimat tauhid juga, ya. Ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dakhalal jannah sebagai bukti keimanannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang bisa kita simpulkan dari hadis-hadis tersebut, bahwasanya bagi orang yang mendengar bukan melihat, ya, mendengar azan, maka dicintai, disukai untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali pada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita mengucapkannya dengan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Hadza amrun azim la astati'u ma'a dha'f fil qiyam illa idza waqafani Allahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian wa hal yujibu 'inda tarji' aw la yujib wa 'inda taswib fihi khilaf, ya. Bagaimana kemudian ketika adzan subuh, ya, adzan subuh itu kan ada tambahan kalimat taswib, ya. Taswib itu kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, para ulama yang sahih itu adalah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin juga. Jadi ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka kita menjawab sama dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Nah, pendapat lain ada yang menjawab dengan sadaqta wa baragta itu. Ya. Tapi yang lebih kuat adalah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Akhraja Abu Dawud an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Bilalan akhadha fil iqamah falamma an qala qad qamatis shalah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa adamaha. Nah, kalau tadi tentang azan, maka di sini penulis syarah kitab Fathul Alam, syarah Bulughul Maram menjelaskan bagaimana dengan iqamah. Kata Imam Abu Dawud,
ketika beliau meriwayatkan hadis dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anna Bilalan akhadha fil iqamah. Pada saat Bilal mengumandangkan iqamah, ya, sampai kalimat qad qamatis shalah, ya, karena dalam qomat itu ada kata qad qamatis shalah, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aqamahullah wa adamah. Jadi kalau kita dengar kalimat iqamah, ya, qomat, maka ucapkanlah aqamahullah wa adamah. Dan Allah akan menegakkannya dan akan mendawamkannya, ya, mendawamkan, mengkontinyukannya, ya, supaya berkelanjutan terus menerus gitu, ya. Nah, ini penjelasan terakhir tentang apa yang kita ucapkan pada saat muadzin mengumandangkan iqamah. Pada saat kalimat qad qamatis shalah, kita mengucapkan aqamahallah wa adamah. Kalimatnya simpel, pendek. Mungkin kita nggak terbiasa juga ketika sudah qomat, kita nggak mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin saat qomat itu. Padahal ada jawabannya, aqamahallah wa adamah. Ya, ketika qomat qad qamatis shalah, maka kita menjawab aqamahallah wa adamah. Semoga Allah menegakkannya dan mendawamkannya. Nah, itu kesimpulan terakhir kita terkait dengan ucapan taswib pada saat azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Ada dua pendapat, yang mengucapkan sebagaimana diucapkan imam atau mengucapkan sodaqta wa barokta. Sedangkan pada iqamah, ketika dikatakan qad qamatis shalah, maka jawabannya adalah aqamahallah wa adamaha. Yang belum hafal, ini dihafalkan dulu, ya. Alhamdulillah, banyak kebaikan dari azan dan qomat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah, hadis yang selanjutnya adalah judulnya An-Nahyu Anil Akhdil Ujrah Alal Adzan. Larangan untuk mengambil bayaran alal adzan pada saat azan. Ya, jadi azan itu nggak boleh dibayar. Hadisnya apa? Dari Utsman ibnu Abil As, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ij'alni imama qaumi. Ya. Jadi Utsman bin Abil As minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai imam di kaumnya. Nah, ini menjadi bukti boleh juga ketika orang punya kemampuan minta untuk ditetapkan sebagai pimpinan gitu. Ya, sebagaimana Utsman bin Abil As mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ij'alni imam qaum. Ya Rasulullah, jadikan aku sebagai imam di kaumku. Faqala anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajran. Karena ada permintaan untuk dijadikan sebagai imam di kaumnya, maka Rasulullah menjawab, anta imamahum. Kamu menjadi imam untuk kaummu. Waqtadi bi ad'afihim, dan berikanlah contoh kepada orang yang paling terlemah di antara kalian. Wattakhid mu'adzinan, dan jadikanlah seorang muadzin, ya, jadikanlah seorang merbot yang suka adzan itu, la ya'khudhu ala adzanihi ajran, dan tidak mengambil upah atas azannya. Ini hadisnya jelas sekali, ya. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi serta oleh Imam Al-Hakim. Nah, ini hadis ini menjadi dalil buat kita bolehnya seseorang mengajukan diri untuk sebagai pemimpin. Karena dia punya kapasitas, maka mengajukan diri sebagai pemimpin. Ini hadisnya jelas, ya. Dalilun ala jawaz talabul imama fil khair.
mengajukan sebagai pemimpin dalam kebaikan. Wa qad warada fi ad'iyati ibadur rahmanil ladzi wasafahum Allahu ta'ala bitilkal awsaf annahum yaqulu wa ja'alna lil muttaqina imama, ya. Kemudian di bagian terakhir hadis ini mengatakan, dan la ya'khudhu ala adzanihi ajran, tidak boleh mengambil upah atas adzan yang dikumandangkan. Wa huwa dalilun ala anna man akhadha ala adzani ajran laisa ma'muran bittikhadhihi. Nah, hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya menjadi petunjuk orang yang mengumandangkan adzan itu tidak diperintahkan untuk mengambil upahnya. Jadi boleh menolak, ya. Itu. Nah, kemudian jadi pertanyaan, boleh nggak kalau kemudian ada upah gitu? Kan kalau di masjid-masjid Timur Tengah, di masjid-masjid kita juga marbotnya yang juga sekaligus adzan. Nah, itu kan ada ada fee-nya, ya, ada upahnya. Nah, wa hal yajuzu lahu akhdul ujrah? Apakah kemudian diperbolehkan mengambil upahnya itu? Fadhahaba Syafi'iyyatu ila jawazil akhdil ujrah ma'al karahah. Pendapat madhab Syafi'i mengatakan boleh mengambil upah tapi makruh hukumnya. Boleh ngambil upah, boleh, tapi hukumnya jadi makruh, dibenci gitu. Wa dhahabal Hanafiyya ila annahu yahrumu alaihi al-ujra di hadzal hadis. Nah, beda lagi dengan para imam madhab Hanafi. Mereka mengatakan haram hukumnya mengambil upah bagi orang yang azan, ya. Ini beliau mengambil dari hadis ini. Qultu wala yakhfa an la annahu la yadullu ala tahrim wa qila yajuzu ala ta'din fi mahallil makhsus id laysat ala al-adhan hina idin bal ala mulazamatil makan ka ujrati rasdi walakin fil qalbi min hadza syai'un. Jadi bagaimana jalan tengahnya kalau kita mau memberikan upah kepada marbot masjid yang juga suka azan? Maka para ulama menyimpulkan upah itu diberikan bukan karena azannya, tapi karena apa? Karena para muadzin ini orang yang selalu standby untuk mengumandangkan azan. Maka standby-nya penyediaan waktu oleh para muadzin untuk siap-siap azan itulah yang kata para ulama diberikan upahnya. Jadi upah itu bukan atas upah azan, tapi upah terhadap waktu yang disediakan oleh mereka untuk menunggu waktu azan. Nah, ini, ya. Jadi nggak usah khawatir masjid-masjid memberikan upah kepada marbot, ya. Karena karena mereka menjaga mulazamah. Mulazamah itu artinya apa, ya? Berkelanjutan, ya, selalu menjaga waktu sholat, mulazamah untuk menjaga tempat-tempat masjid yang dikumandangkan azan, maka ujrohnya itu, upahnya itu atas penyediaan waktu supaya bisa standby di situ. Ya. Hadis yang selanjutnya tadi tentang upah, ya, selesai. Walaupun mazhab Hanafi mengatakan haram mengambil upah atau ujroh dari mengumandangkan azan, ya, sehingga para ulama mengatakan kalau memang ujrohnya itu haram atas azan, maka kita memberikan upah bukan atas ujroh azannya, ya, tapi kita memberikan upah atas semangat mereka untuk menjaga waktu-waktu sholat itu, ya, mereka yang standby di tempat itu. Karena orang yang ditugaskan azan tuh nggak bisa kemana-mana kan, itu dia harus selalu standby.
Idza hadratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Nah, ini ketika sudah masuk waktu salat ya. Nah, jamaah sekalian, kita masuk ke pembahasan judul berikutnya, yang tadirul muadzin waqtan yattasi'u li hudur man yuridul jamaah. Hendaklah muadzin itu menunggu waktu yang agak luang untuk menunggu orang yang akan datang hadir untuk sholat ini, sholat berjamaah. Dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, idza adzanta fatarassal fa idza aqamta fahdur waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafrugul akilu min akilihi. Ini bagi pengurus mushola atau pengurus masjid, hadis ini jadi landasan untuk membuat kapan jeda waktu, berapa lama jeda waktu antara adzan dan qomat. Ya. Jadi Rasulullah pernah bilang sama Bilal, ya Bilal, apabila adzan maka jangan tergesa-gesa. Kalau adzan itu ya nggak usah cepat-cepat lah gitu. Fatarassal faida aqamta fahdun, tapi ketika qomat maka percepatlah. Waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdar. Jadikan antara waktu adzan dengan waktu qomat itu ada ukurannya. Ya, ada jeda waktunya. Kapan jeda waktunya? Berapa lama? Ma yafrugul akilu min akilihi. Kata Rasulullah, jeda waktunya itu seperti orang yang sedang makan. Ya, kalau orang makan itu berapa menit gitu. Ya, kalau di saat PPKM kan ada peraturannya, tidak boleh lebih dari 20 menit gitu. Jadi kita bisa ngambil ukuran juga tuh di situ. Kalau adzan dan qomat berarti sekitar 20 menit lah ya gitu. Nah itu sebagaimana di masa PPKM, kalau kita makan nggak di restoran atau di warteg atau di mana, nggak boleh lebih dari 20 menit gitu. Nah, maka Rasulullah perintahkan kalau adzan tuh jangan cepat-cepat ya, kalau qomat boleh disegerakan. Ucapannya ya. Nah, ini waktu bagi kita untuk membuat jeda waktu sholat ya, supaya ada ada waktu bagi mereka yang mau sholat jamaah bisa datang ke masjid. Nah, jamaah sekalian, kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah apakah disyaratkan bagi orang yang adzan dan iqamah itu harus suci atau tidak itu. Ya, harus sudah berwudu, sudah dalam kondisi bersih dari hadas besar dan hadas kecil atau tidak. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan la yu'adzinu illal mutawaddi'un. Tidak boleh adzan kecuali orang yang sudah berwudu gitu. Nah, kemudian dari hadis ini para ulama menyimpulkan wa huwa dalilun ala istiratit tahara lil adzan minal hadatsil asghar wa minal hadatsil akbar bil aula. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang adzan itu harus terhindar dari hadas besar. Jadi orang yang habis jima ya, habis hubungan ya, kemudian hadas besar, maka dia harus bersih dulu dari hadas besarnya. Di bagi yang adzan diutamakan mereka dalam kondisi bersuci, karena orang yang dalam kondisi hadas besar nggak mungkin adzan, karena nggak mungkin masuk masjid ya. Orang yang hadas besar itu tidak boleh masuk masjid. Annal hadis sudalla ala anna syartiyatu qaunil muadzin mutawaddian fala wijha litafriqa bainal hadisaini wa amma istidlaluhum li sihhatihi minal muhdis hadasan asghar bil qiyas ala jawazil qiraatihi al-Qur'an ya. Jadi diutamakan bagi yang adzan itu dalam kondisi sudah berwudu ya. Apalagi iqamah. Kalau iqamah kan nanti nyambungnya dengan sholat ya. Di situ
maka perlu bagi kita mempersiapkan diri dalam kondisi suci. Hadis selanjutnya sebelum nanti yang terakhir adalah yasihu an yuqima malam yu'adzin. Nah, apakah orang yang mengumandangkan iqamah itu, orang yang qomat itu harus orang yang adzan atau tidak? Ya, dari Ziyad bin Haris radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, man adzana fahuwa yuqim. Orang yang adzan maka dialah yang qomat. Walaupun hadis ini dhaif, ya, hadis ini lemah, tapi ulama menyimpulkan annal iqamah haqqun liman adzana fala tahsihu min ghairihi. Adzan itu menjadi haknya muadzin untuk mengumandangkan. Jadi harus orang yang sama, tapi tidak wajib, ya. Mahlan ya Bilal fa inna ma yuqimu man adzan. Bilal dulu pernah minta izin kepada Rasulullah SAW ketika beliau tidak menjadi petugas adzan. Beliau minta izin kepada Rasulullah untuk mengumandangkan iqamah. Kata Rasulullah apa? Mahlan ya Bilal. Sebentar ya Bilal itu. Fa inna ma yuqimu man adzan. Orang yang berhak untuk iqamat adalah yang tadi mengumandangkan azan. Tapi ini tidak menjadi syarat mutlak, ya. Boleh orang yang tidak adzan itu mengumandangkan qomat, ya, tapi lebih diutamakan jadi satu paket, yang adzan dia yang iqamah. Wali Abi Dawud min hadisi Abdullah bin Zaid annahu qala ana ra'aituhu yani al-adzan wa ana kuntu uridu qala fa'aqim anta. Kata Abdullah bin Zaid, saya dulu pernah meminta untuk mengumandangkan iqamah. Kata Rasulullah, kamu yang mengumandangkan iqamah. Nah, ini menandakan menjadi bukti bahwasannya boleh bagi yang tidak adzan untuk iqamah, tapi lebih diutamakan yang qomat itu yang adzan. Nah, kemudian jamaah sekalian, al-muadzin amlaka bil adzan dalam hadis Abu Hurairah, wal imamu amlaku bil iqamah. Ya. Muadzin itu yang paling berhak untuk adzan, sedangkan imam yang paling berhak untuk iqamah. Artinya apa? Iqamah itu instruksinya datang dari imam. Jadi kalau nanti muadzin mau qomat, sebelum ada perintah dari imam, dia nggak boleh qomat. Tapi sekarang sudah ada jam digital, ya, udah lebih lebih terstruktur. Sekarang lihat jam digital, kapan waktu azan, kapan waktu qomatnya, sehingga bisa dianalogikan perintah qomat itu adanya pada jam digital. Itu sudah disetting supaya orang juga ketika melihat jam itu, udah nggak keburu nih sholat sunnah nih, ya, maka dia menunda sholat sunnahnya. Ketimbang nanti ketika sholat sunnah kemudian waktu iqamah datang, ya. Jadi imam lebih berhak untuk memerintahkan muadzin untuk qomat, ya. Jadi harus ada isyarat dari muadzin. Nah, jamaah sekalian, yang terakhir ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa antara adzan dan qomat, ya. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan la yuraddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Tidak akan pernah ditolak doa yang dikumandangkan, doa yang dilantunkan di antara azan dan qomat. Jadi kalau kita ke masjid setelah sholat ba'diyah, kalau memang ada di situ ada azan, antara azan dan qomatnya kita melantunkan doa-doa, ya. Banyak doa yang perlu diucapkan di situ. Wa an Jabirin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudan alladzi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nah, bagi kita yang mau mendapatkan syafaat Nabi pada saat azan telah selesai, maka kita berdoa doa setelah azan, yang doanya mungkin sudah kita hafal semua gitu. Kalau yang belum hafal silakan dihafalkan doanya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, ya. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan juga salat yang ditegakkan. Ya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, datangkanlah Muhammad
sebagai wasilah dan fadilah pemberi keutamaan ya. Ini doa yang sangat luar biasa. Kalau kita baca doa ini setelah adzan dikumandangkan, maka kata Nabi dia berhak untuk mendapatkan syafaatku di yaumul qiyamah. Dia mendapatkan hadiah dari baginda Nabi, mendapatkan syafaat di saat yaumul qiyamah. Kalau ada yang kesulitan dalam timbangannya, insya Allah kalau mendapatkan syafaat, dapat hadiah dari baginda Nabi, dia akan dimudahkan dalam timbangan yaumul hisab itu. Nah, ini mesti kita biasakan tuh. Dalam hadis lain ditambahkan ya setelah adzan boleh kita mengucapkan setelah tadi mahmudanilladzi wa'adta, ya boleh ditambahkan dengan kalimat innaka la tukhliful mi'ad. Nah, adapun tambahan kalimat ad-darajati rafi'ah ya itu belum ulama menjelaskan kama yajri ala alsinanina falaisa fi sahih. Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tambahan ad-darajatu rafi'ah setelah kalimat ati Muhammadanil wasilata wal fadilah ya wa darajatu rafi'ah. Tambahan tersebut tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak perlu dibaca. Tapi kalau mau menambahkan kalimat innaka la tukhliful mi'ad di belakangnya itu diperbolehkan. Kemudian juga doa lain setelah adzan boleh kita mengucapkan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Itu. Man qala dzalika ghufira lahu dzanbuhu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya kalau membaca raditu billahi rabba setelah doa adzan tadi. Boleh juga ditambahkan dengan sholawat atas Nabi. Jadi setelah kita mengucapkan doa setelah adzan itu kita tambahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh ditambahkan pada saat setelah membaca doa adzan. Setelah itu doa apa yang kita baca apapun bebas itu. Dan Allah menjanjikan ya sebagaimana disampaikan Rasulullah la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Orang yang berdoa pada saat adzan dan qomat, insya Allah doanya tidak akan tertolak. Doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berdoa antara adzan dan iqamah. Makanya manfaatkan waktu. Kalau ada waktu antara adzan dan qomat, mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mudah-mudahan doa itu selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ada satu lagi hadis terakhir sebagai penutup ya dari Ummu Salamah, dari istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula inda adzanil maghrib. Ini khusus untuk adzan maghrib nih ya. Ya, jadi untuk adzan maghrib boleh ditambah dengan doa Allahumma hada iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Jadi selain Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, untuk adzan maghrib boleh ditambah dengan doa Allahumma ya Allah hada iqbalu lailik, ya inilah waktu masuk inilah masuk waktu malammu, wa idbaru naharik dan akhir siangmu, wa aswatu du'atik dan suara-suara orang yang meminta memohon kepadamu, faghfirli maka ampunilah aku. Nah, ini doa yang terakhir yang mungkin banyak kita belum hafal, belum juga membiasakan pada saat adzan maghrib itu ditambah dengan doa ini. Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Ya. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kana yaqulu indal kalimatil iqamah qama Allah. Oke. Demikian Bapak Ibu sekalian, selesai kita di bab tentang adzan dan iqamah di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, tadi hadis yang terakhir untuk doa sholat adzan maghrib mohon dihafalkan ya. Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Ya Allah, waktu malammu sudah tiba, waktu siangmu sudah berakhir, dan inilah suara-suara doa-doa yang dikumandangkan, maka ampunilah aku. Doanya simple, pendek ya, mudah-mudahan bisa kita hafalkan dan mulai kita biasakan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran.
Ada yang mau didiskusikan atau diperjelas, mangga Bapak Ibu sekalian. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan di-unmute ya mikrofonnya ya. Ustadz, Ya. mau nanya Ustadz, ini kan biasanya kita kan terpaku sama jam yang ada, jam digital yang sekarang ada di masjid-masjid musola-musola untuk menentukan iqomah. Tapi kadang-kadang kan masih ada juga yang sholat. Karena setahu saya yang hanya boleh memerintahkan untuk muazin untuk melakukan iqomah adalah imam itu sendiri. Ya. Tapi suka terkadang jemaah yang merasa terburu-buru kan Ustadz, dia sudah lirik-lirik, ya kita tahu Ustadz itu apa namanya, seperti mengintimidasi para muazinnya untuk qomat. Padahal seharusnya kan adalah apa, imam biasanya memberikan sedekah buat jemaah yang masih melakukan sholat tarawatib Ustadz. Iya. Bagaimana Ustadz? Tapi ada juga kadang-kadang jemaah juga keterlaluan juga. Kadang dia sudah tahu jam digitalnya tinggal 30 detik dia sholat. Nah itu gimana Ustadz? Ini kan di sini ini harus ada konsensus bersama Ustadz. Sedangkan kalau 5 menit rasa saya nggak cukup Ustadz. Kadang-kadang kan ada perbedaan waktu azan kecepatannya. Jadi selesainya kapan? Iya. Jadi dengan teknologi yang ada, alhamdulillah tuh ngebantu juga ya. Di mana jam-jam digital yang ada di masjid-masjid itu sebagai bentuk konsensus sebetulnya, Pak Julius. Jadi itu konsensus kita bersama supaya jadi warning juga. Ini waktunya tinggal sekian menit nih, tinggal sekian detik gitu kan. Sehingga kita punya pertimbangan cukup nggak ya untuk sholat gitu. Walaupun di situ ada haknya imam untuk untuk mungkin menunda atau mempercepat atau memperlambat gitu. Sangat ditentukan. Makanya jam digital itu adalah sebagai bentuk konsensus kita bersama. Kalau misalnya waktunya sudah mendekati, ya wong toh jangan dipaksakan juga gitu. Kecuali memang nanti ada kebijakan imam tetap ya, makanya di masjid-masjid itu harus ada imam tetap juga tuh, bukan imam dadakan, tapi harus sudah ada yang dijadwalkan. Ini urutannya nih ya, imam tetap kita A B C D gitu. Nanti kalau yang pertama si A nggak ada diganti sama si B. Kalau si B sedang berhalangan mungkin diganti dengan si C. Nah itu perlunya imam rawatib ya, imam yang sudah pasti jadwalnya di tiap-tiap masjid itu. Nah, begitu juga imam punya hak untuk mempercepat qomat. Nah, biasanya kalau habis kajian-kajian itu kan kita nggak nunggu jadwal yang disetting di jam digital, tapi imam memerintahkan untuk iqomah dipercepat setelah kajian-kajian itu. Nah, ini mungkin menjadi kesadaran kita bersama. Jam digital itu adalah bagian dari konsensus kita. Kalau memang nggak cukup waktunya jangan dipaksakan, atau kalau memang lagi sholat kemudian qomat, maka dia harus menyelesaikan sholatnya. Misalnya dalam kondisi takbir Allahu Akbar, qomat dikumandangkan, maka pada saat itu kita membatalkan sholat dengan salam. Walaupun dalam kondisi ke kiri kita salam kanan dan salam ke kiri sebagai bentuk pengakhiran dari sholat kita. Atau ketika dalam kondisi dalam kondisi ruku ya, kemudian qomat, maka kita batalkan sholat kita dengan mengakhirinya dengan salam. Jadi bukan hanya sekedar selesai sholatnya, tapi ditutup dengan salam. Karena definisi sholat itu kan diawali dengan takbir, ya takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Maka pada saat kita di tengah-tengah sholat, qomat dikumandangkan, maka salamlah ke kanan dan ke kiri untuk menutup sholat kita. Kira-kira itu Pak Julius.
Satu lagi Ustadz, pertanyaan Ustadz. Nah, jadi gini Ustadz, jemaah ini suka kurang mungkin belum terinformasikan jika sebetulnya sholat tarawatib subuh itu diperbolehkan setelah sholat subuh kalau memang adalah kebiasaan kita, cuman di hari itu kita terlambat. Cuman kayaknya orang kurang sreg gitu Ustadz yang sholat subuh. Nah, itu mau diinfokan. Sama satu lagi Ustadz, yang maghrib Ustadz, kadang jarak maghrib azan dan iqomah itu terlalu pendek di beberapa masjid musola. Sedangkan ada kebiasaan yang sangat dianjurkan adalah sholat tarawatib maghrib Ustadz. Bagaimana itu Ustadz hukumnya Ustadz? Ya, kalau qabla subuh itu kan memang sangat ditekankan ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah subuh. Sampai dalam perjalanan pun beliau selalu melakukan qabliyah subuh. Ya, apalagi saat mukim, ya saat tidak kemana-mana, beliau pasti tidak akan meninggalkan sholat qabliyah subuh. Ya, dalam perjalanan aja melakukan itu gitu, apalagi ketika mukim. Nah makanya kemudian ada hadis dalam Jami' Sahih Imam Bukhari dijelaskan ketika orang yang sudah terbiasa untuk melakukan sholat qabliyah subuh kemudian ketinggalan atau kesiangan atau nggak sempat untuk sholat qabliyah subuh, maka boleh diqodho setelah sholat subuh. Tapi syaratnya satu, orang itu memang sudah dawam, sudah mulazamah, ya bukan belang bentong begitu, tapi dia setiap hari selalu rawatib. Nah, ketika ketinggalan suatu saat, maka boleh diganti qabliyah subuhnya dilakukan setelah sholat subuh. Sama seperti orang yang sudah dawam, sudah berkelanjutan setiap malam sholat malam, malam itu kelewat gitu, dia nggak sholat malam, maka boleh diqodho pada saat waktu duha. Ya, Rasulullah SAW ketika kelewat sholat malamnya, beliau qodho. Ya, beliau ulangi, beliau kerjakan sebanyak 12 rakaat itu. Beliau genapkan karena kalau malam kan cuma 11 rakaat ya, sholat tahajud itu. Tapi ketika beliau sholatnya diqodho di siang hari, beliau menggenapkan menjadi 12 rakaat. Ya, kalau orang yang kebiasaan sholat malamnya mungkin nggak sampai 12 tapi 7 rakaat, maka digenapkan menjadi 8 ya. Yang kebiasaannya cuman sholat tahajud 2 rakaat kemudian witirnya 1 rakaat, maka ketika kelupaan siangnya dia sholat jadi 4 rakaat itu. Nah, ini kebiasaan yang boleh diqodho pada saat kita ketinggalan ya. Baik itu sholat malam maupun sholat qabliyah subuh. Nah, kemudian tadi yang kedua apa Pak Yusya? Tentang Rawatib maghrib Ustadz, karena banyak ini kan rawatib yang sangat dianjurkan tapi mulai ditinggalkan karena banyak musola masangnya pendek Ustadz dengan alasan maghrib waktunya pendek, padahal kan biasa bisa kita set 10 menit 12 menit. Ya, kalau untuk maghrib itu sebetulnya tidak ada sholat rawatib Pak, cuma ada hadis lain yang mengatakan shollu qoblal maghrib. Sholatlah kalian sholat qabla maghrib. Tapi tidak masuk dalam rangkaian hadis rawatib yang 12 rakaat itu. Ya. Jadi dipisahkan afdoliyahnya pasti berbeda tuh. Ketika Rasulullah SAW mengucapkan shollu qoblal maghrib. Jadi kita diperbolehkan sholat qoblal maghrib. Jadi tidak ada penekanan yang lebih sebetulnya pada saat qobliyah maghrib, karena dia tidak masuk dalam rangkaian sholat qobliyah yang 12 rakaat yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW dalam satu hadis. Ya, di situ ada qobliyah dan ba'diyah sholat rawatib ya, seperti qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat gitu. Kemudian ada ba'diyahnya. Ya, itu nggak masuk dalam rangkaian itu. Jadi hanya Rasulullah SAW menjelaskan shollu qoblal maghrib, sholatlah kalian sebelum maghrib atau sholat qobliyah maghrib, tapi tidak masuk dalam paket rawatib itu. Ya. Kalaupun karena memang terbatasan, apalagi masjid-masjid atau musola yang di wilayah tempat-tempat umum,
Nah, maka mana yang perlu didahulukan? Yang didahulukan adalah yang wajibnya. Ya. Kalau yang sholat sunnah, ya memang ketika tidak dikerjakan menjadi merugi. Tapi kita harus mengambil aulawiyatnya, prioritasnya yang mana dalam kondisi misalnya masjid di tempat keramaian, ya jamaahnya banyak gitu, maka mendahulukan yang wajib itu adalah keharusan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Untuk Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan tambahan, dipersilahkan. Insya Allah Bapak Ibu paham semua insya Allah terkait dengan azan dan qomat ini. Yang sering dilupakan juga pada saat kalimat qad qomatis shalah itu kita ada bacaan jawabannya adalah aqamahallah wa adamaha. Itu perlu kita biasakan juga tuh ya. Sama seperti tadi doa setelah adzan maghrib ada tambahan ya, Allahumma inna hada iqbalul lailik wa idbarun naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Itu juga jarang orang yang menghafal doa itu dan jarang dibaca pada saat kumandang adzan maghrib. Ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup ya Pak Yuris ya. Silakan Ustadz. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan bab adzan dalam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan edisi yang keempat ini bisa menjadi pengayaan buat kita semua, menjadi tambahan ilmu yang bisa kita amalkan. Ya, ternyata banyak hal-hal yang mungkin terlewati dari kita. Ya, sebagaimana tadi ada kalimat tambahan dalam adzan, dalam jawaban setelah adzan ya, yang tidak perlu kita tambahkan. Tentang kalimat apa tadi itu setelah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajata rafi'ah. Darajata rafi'ah itu tidak perlu ditambahkan pada saat kita melakukan azan, tapi boleh ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Karena ad-darajata rafi'ah itu tidak ada dalam hadis yang sahih. Kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon